Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini kita akan mulai perkuliahan dengan pertemuan kedua mata kuliah pengantar teknik mesin. Nah, adapun materi minggu kedua ini adalah satuan dan besaran. Nah, bisa kita coba lihat. Baik, besaran dan satuan. Hari ini kita akan berbicara dengan besaran dan satuan, di mana materi kuliah ini adalah materi kuliah yang bisa ditemukan atau bisa didapat materinya atau pembahasannya di metrologi industri. Dahulu kalau kita bicara tentang besaran dan satuan, dahulu orang sering menggunakan anggota tubuh dalam menghitung suatu besaran dan satuan, karena zaman dahulu pada saat itu belum ada konsensus atau kesepakatan bahwasanya besaran dan satuan dihitung dengan satuan yang sudah ditentukan. Misalnya ada besaran 1 pam, ada satu inci, ya. Itu bisa dilambangkan atau dibuat satuannya dalam kepalan tangan atau dalam tangan sampai siku. Itu untuk ukuran dalam satuan. Jadi misalnya jari, hasta, kaki, jengkal, dan depa itu digunakan dalam satuan atau ukuran. Namun satuan tersebut menyulitkan dalam komunikasi karena nilainya beda-beda untuk setiap orang. Ya, kalau untuk orang yang di Eropa, satu jengkal orang Eropa dengan satu jengkal orang Asia itu berbeda ukurannya. Nah, satuan semacam ini disebut satuan tak baku. Ya, sulit untuk kita mendefinisikan besaran tertentu dalam ukuran tertentu. Untuk kebutuhan komunikasi, apalagi untuk kepentingan ilmiah, itu tidak bisa dipakai. Jadi pengukuran menggunakan satuan, yaitu satuan pengukuran yang nilainya tetap dan sudah disepakati. Contoh misalnya ukuran internasional itu adalah meter, liter, kilogram, itu yang sudah disepakati untuk satuan. Nah, sistem satuan di kehidupan sehari-hari ini bisa kita jumpai, ya. Misalnya kita membeli air, gitu ya. Ukurannya apa? Liter atau galon. Minyak juga liter. Kemudian diameter pipa misalnya itu ukurannya biasanya inci. Nah, untuk melihat kendaraan misalnya motor atau motor, ya, itu ukuran kendaraan tersebut itu biasa diukur dengan cc. Berapa cc-nya? Ukurannya sudah ditentukan. Nah, satuan tadi itu merupakan contoh, ya, dari satuan yang kita gunakan. Jadi satuan itu merupakan satuan yang sudah disepakati
Kemudian ada satuan British atau Inggris, itu yang tadi kita sebutkan. Ya. Selain satuan British, masih ada lagi beberapa satuan lagi dalam sistem Inggris. Yaitu satuannya, ukurannya, itu adalah ounce, atau feet, atau yard, atau slab, ada pound, ya, untuk ukurannya. Nah, sistem metrik menjadi sistem standar internasional karena satuan dalam sistem ini ya dihubungkan dengan sistem pokok 10 sehingga lebih memudahkan penggunaannya. Jadi sistem metrik digunakan untuk menyatakan nilai-nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari satuan dasar. Nah, awal dalam sistem metrik yang digunakan dalam standar internasional itu misalnya faktor 10 pangkat 18. Itu awalannya eksa, simbolnya I. Kalau dia 10 pangkat 15 itu peta atau P. Kalau 10 pangkat 9 disebut giga. Itu seringnya berapa gigabyte. Sekarang ukuran kapasitas komputer atau prosesor ya, atau RAM biasa diukur dengan itu. Giga itu pangkat 9, sementara mega 6. Di bawah itu, di bawah eksa namanya atto atau minus 18. 10 pangkat minus 18. Sementara 10 pangkat minus 9 itu nano. Nah, itu satuan-satuan dalam metrik standar internasional. Nah, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kemarin juga di metrologi industri saya sudah bicara juga nih masalah besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Baiklah kita ulang lagi. Ya, itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi bukan turunan dari besaran lain. Nah, contoh besaran pokok, ya besaran pokok itu contohnya apa tuh? Massa. Untuk massa satuannya apa? Kilogram. Singkat biasa kita singkat kg. Nah, dimensinya itu m. Ya, ini di fisika dasar juga kita sudah jumpai mengenai ini ya. Panjang apa satuan internasionalnya itu meter. Dimensinya L. Singkat M. Waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, itu adalah satuan pokok, besaran pokok dia. Mol, kandela, untuk kandela untuk intensitas cahaya. Sementara untuk suhu namanya Kelvin. Nah, ini sudah kita bicarakan di fisika dasar, fisika 1 juga sudah dijumpai ini. Baik, masuk ke besaran panjang. Tadi besaran pokok itu ada panjang. Nah, panjang itu menggunakan standar internasional itu adalah meter. Nah, meter standar baku itu sama dengan 1.650.000 sekian kali panjang gelombang dalam akum dari radiasi yang bersesuaian dengan transisi atom kripton 86 di antara tingkat 2p 10 dan 2d5.
Contoh panjang itu biasanya kita lihat ini ada Ventier scale atau Ventier scale atau roll Ventier. Itu biasa kita bisa mengukur panjang, diameter dalam, diameter luar. Nah, biasanya jangka sorong juga ya, sering kita kenal. Nah, cara membacanya, ini perhatikan cara mengukur menggunakan jangka sorong. Ini jangka sorong. Nah, kalau ini digunakan untuk menghitung diameter dalam. Yang di atas ini diameter dalam. Di sini ini biasa menghitung diameter luar. Apa yang bisa kita lihat di sini itu adalah lihat noniusnya. Jadi kalau di atas ini ukuran skalanya sampai di sini ini angka 20 dan di sini lihat titiknya sama, ini berarti 5 ditambahkan 5. Jadi 25 mili. Oke, coba kita lagi lebih jelas lagi, coba kita lihat ini. Nah, skala utama pada rahang tetap. Nah, coba lihat di bawah ini namanya skala nonius pada rahang bergerak. Nah, rahang yang bergerak yang di sini. Sementara skala utama ini yang di atas. Nah, kalau di sini diameternya dihitung misalnya 3,7 didapat ya. Seperti dari sini 1, 2, 3. Karena 3 sampai di sini ya, noniusnya, lihat nonius yang satu garis atau garisnya ini vertikal ya, yang satu garis vertikal yang sejajar pada garis nonius dan skala utama. Sehingga kalau di sini adalah di skala 7. Jadi nonius itu 0, ya 0, di atas satuannya. Jadi dilihat di sini adalah 7, kebetulan 7 ya. Berarti 3,7. Dilihat skala utama yang ada di atasnya. Jadi hasil pengukurannya 3 mm plus 0,7 mm. Jadi 3,7. Ini juga ada namanya mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, ini juga bisa juga menghitung diameter. Di lab itu ada tuh jangka sorong kita yang seperti ini. Apa namanya nih ya? Lupa saya. Nanti akan ingat sendiri. Nah, menggunakan jangka sorong ada namanya, yang ini namanya anvil. Ini objeknya, ini spindle. Nah, kalau kita geser-geser, ini ada skala utama di sini. Ini kalibrasi halus. Jadi dia sampai bunyi di sini kalau kita putar itu sampai bunyi, baru dia sedang mengunci di sini. Baru ini skala putarnya dilihat dari sini nanti. Cara menggunakan mikrometer. Nah, ini saya baru tahu. Baru ingat mikrometer namanya. Jadi mikrometer scope. Jadi pertama letakkan objek yang diukur di antara anvil dengan spindle. Kemudian putar berlahan-lahan skala putarnya. Skala putarnya sampai dia menyentuh objek. Bila sudah menyentuh benda, putar dialihkan pada pemutaran kalibrasi halus. Nah, bila sudah terdengar bunyi klik, berarti sudah benar atau sudah sampai di situ untuk pengukurannya. Simulasi cara membaca mikrometer scope. Nah, ini
simulasinya nggak bisa. Harusnya bisa ini, nggak bisa ya. Selain meter, panjang juga dapat dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter dengan cara menambahkan awalan-awalan seperti pada tabel ada 1 kilometer, ada sentimeter. Nah, itu yang digunakan. Oke, kalau massa standar internasional, massa digunakan satuan dalam kilogram. Satuan kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang dibuat dari campuran platinum, iridium yang disimpan di surface kalau di Prancis. Nah, ini bisa dilihat neraca timbangan massa. Ini sering kita lihat untuk menghitung kilogram massa juga. 1 ton, 1 ons, nah, ini sering kita jumpai untuk menimbang beras, menimbang sayuran, buah-buahan, digunakan seperti ini, timbangan massa. Kemudian waktu standar internasional itu waktu second. Nah, 1 second standar sesuai dengan 9.192.000 sekian kali periode radiasi yang dihasilkan oleh transisi di antara tingkat diperhalus atom Stenius. Ini berdasarkan jam atom ini dalam selang 300 tahun hasil pengukuran waktu. Nah, kalau waktu 1 jam 1 hari itu biasa kita hitung 24 jam. 1 jam 60 menit dan 1 menit 60 second. Ini sudah paham dan hafal. Nah, membaca alat ukur waktu, stopwatch, ini skalanya ya, ini menunjukkan 30 second yang di atas, ini tergantung alat ya. Setiap 1 second dibagi 10 skala. Jarum pendek 1 putaran itu menunjukkan itu 15 menit. Jadi 1 skala itu 0,1 second. Untuk stopwatch. Ini alat ukur massa tadi sudah kita bicarakan ya. Untuk mengukur massa benda, neraca balance namanya, atau neraca phase atau neraca digital macam-macam. Ini digunakan untuk mengukur massa benda dengan ketelitian tinggi. Ada yang sudah digital, ada yang masih manual. Baik. Oke, saya rasa materi saya cuma sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di komen di kanal YouTube saya atau langsung ke japri ke WA saya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan di pertemuan 3. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.